Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Rekayasa Perangkat Keras. Kita lanjutkan langsung saja, biar soalnya materinya masih banyak banget. Jadi kita langsung saja membahas mengenai konsep analog digital yang kemarin keputus. Kita lanjutkan di bagian kemarin kan saya sudah jelaskan mengenai bagaimana sinyal analog itu, bagaimana sinyal digital itu. Yang pasti kita tahu bahwa sebuah sinyal digital dan sinyal analog itu pastinya itu sangat berbeda. Dan kalau sinyal analog, dia itu hampir tidak ada batasannya, dia itu bersifat linear, dia itu kalau dilihat dari sinyalnya itu linear, jadi pasti kita sering menggambarkan dengan gambar kurva seperti ini. Dia itu nah kalau digital dia itu discrete, jadi pembulatan-pembulatannya. Nah, kemarin kita sudah bahas itu sampai di pada halaman Oke, sampai halaman masuk ke sistem digitalnya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mengulang kembali agar kita lebih refresh yang pembahasan kemarin. Saya mau ngambil contoh apa sih sebenarnya sinyal analog dan digitalnya. Jadi sebuah sinyal analog selalu kita gambarkan bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya, ke atas itu adalah voltasenya, terus yang ke sini ada T-nya. Nah, ini bentuk sebuah sinyal analog. Nah, kita akan membentuk, seandainya ini kan dilihat dari analog. Nah, kalau kita melihat dari sinyal digitalnya, maka ini bisa dikonversikan agar kita bisa tahu bentuk apa sih bentuknya dalam bentuk digitalnya. Nah, bentuk digitalnya dia yang pasti adalah bentuknya percuplik-cuplikannya seperti ini. Nah, seperti ini kalau digambarkan sinus. Saya ambil contoh seandainya kita akan mengkonversi dilihat dari bentuk analog dan dilihat dari bentuk digitalnya. Misal ada sebuah sinyal analog, dia ini berbentuk, saya gambarkan ulang seperti ini. Seperti ini gambar besar, dia bentuknya itu seperti ini. Nah, dia itu karena di sini adalah voltage-nya, tegangannya, dia itu misal karena kita nanti akan berhubungan dengan yang namanya 5 volt, voltage-nya ini misal di sini 5 volt. Nah, di sini 0 volt. Kita akan mengkonversikan ke dalam bentuk digital. Nah, seandainya yang dikonversi bentuk digitalnya itu lebar datanya nanti sekitar 4 bit, berarti kemungkinan untuk mengkonversikan bahwa dari 0 sampai 5 ini adalah lebar datanya 4 bit. Kita melihat bahwa 4 bit itu kan kalau kita membuat sebuah tabel kebenarannya, misal kalau dalam sistem digital kan seperti ini. Kalau kita bikin tabel, misal kalau saya sih biasanya nggak menghitung atau dengan rumus, tapi saya biasanya tak bikin sebuah peta. Petanya seperti ini, 01, 01, 01, 01. Berarti kalau 4 bit, berarti kemungkinan yang muncul adalah 8 kemungkinan. Jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 8 atau nah terus 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 dan kalau 8, 0, 0, 0, 0, 0,
Oh, 16 bukan 8, jadi kemungkinan ada 16 kemungkinan. 1 2 3 4 G. Nah, kalau saya gambarkan biasanya seperti ini. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, ini tak bikin sebuah tabel kebenarannya seperti ini. Kemungkinannya berarti ini 0, 1, 2, 3. Berarti 4 bit. Lebar datanya adalah 4 bit. Kalau dikonversikan ke dalam bentuk desimalnya, misal desimal, berarti kalau desimal mulai dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Berarti total ada 16. Ada 16 kemungkinan. Jadi kalau kita mau mengkonversi sinyal, sebuah sinyal analog akan menjadikan digitalnya, maka 5 ini akan dibagi dari 16 ini. Berarti 5 akan bagi dari 16 kemungkinannya. Makanya setiap kemungkinannya kalau sambil kalkulator, kalau saya ambil kalkulator berarti 5 dibagi dengan 16. Jadi ada 0,3125 setiap pembulatannya. Jadi kalau misal saya di sini mulai dari 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, sampai 5. Berarti kalau kita akan dibagi 5 volt ini akan dibagi dengan data lebar datanya 4 bit, berarti ada 16 kemungkinan. Berarti setiap pembulatannya dia 0,3125. Berarti 0,3125 kita anggap di sini, mulai di sini. Kita anggap dia itu di sini. Berarti dari 0 sampai 0,315 dia itu satu datanya. Nah, terus peningkatan lagi segini, terus sampai gini, sampai totalnya dia itu pembulatannya total ada 16. Nah, itu cara mengkonversikan dengan lebar data dari sinyal analog yang 5 volt, paling tertinggi 5 volt, dengan konversikan dengan lebar data 4 bit. Nah, kalau kita akan menggunakan lebar data yang lebih lebar lagi, berarti misal 8 bit, berarti otomatis dia itu kemungkinannya ada 256 kemungkinan. Berarti di sini setiap dari sinyalnya nanti dia itu akan rapat lagi. Akan rapat lagi, berarti kenaikan dari ini misal seperti ini 5 volt akan dibagi 256 akan jadi 0,019. Berarti setiap pembulatannya itu akan lebih tipis lagi. Jadi akan lebih tipis lagi, dan kalau istilahnya kalau diolah nanti akan lebih detail lagi datanya. Nah, misal kalau 4 bit kita hanya akan mendapatkan hanya misal ini suhu, konversinya kita akan mendapatkan 1 atau 1 angka di bawah koma, atau ya 1 angka di bawah koma misal. Nah, tapi kalau dengan 28 bit 256 kemungkinan nanti mungkin kita akan dapatkan data 2 atau sampai 3 angka di bawah koma, di belakang koma. Jadi tingkat kedetailannya akan semakin detail gitu. Nah, itu gambaran mengenai bagaimana mengkonversikannya dari sinyal analog ke digital. Kita sudah tahu, mungkin sering dengar bahwa kalau kita pengen dari analog pengen jadikan sinyal digital, itu biasanya dinamakan dengan ADC, analog digital converter. Tapi kalau kita kebalikin dari digital ke analog,
analog akan jadi DAC. Sebentar, ada telepon. Loh, yeah. Loh. Cek, cek. 1. Konser apa, Pak? Kawanku gambarnya kena tapi berpet. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini. Ini gambaran mengenai konversi analog ke digital atau digital ke analog. Kalau bentuk hardware-nya mungkin nggak kita bahas, tapi konsepnya bahwa untuk mengkonversikan bentuknya caranya seperti itu. Jadi kalau misal saya gambarkan lagi, kalau seperti tadi masuk ke tadi, misal ini yang 4 bit, jadi kalau bentuknya sinyalnya dia itu 5, berarti posisi ada di posisi paling puncak 5 volt, berarti 5 volt itu akan sama dengan 15 ininya desimalnya, atau kalau dalam binarynya berarti 1111 atau dalam heksanya dia F gitu. Nah, kalau paling bawah berarti misal bawah dia itu 0 volt, dia itu ada di 0, posisi 0, berarti kalau binarynya 0000, berarti kalau di heksanya juga 0 gitu. Itu cara konversinya. Ini berarti heksa bukan bukan. Ya. Oke. Itu cara konversinya. Oke. Kita sudah bahas mengenai sinyal analog dan digitalnya. Kita akan masuk ke sistem digital karena kita nanti lebih banyak membahas mengenai sinyal-sinyal digitalnya. Jadi sistem digital merupakan kombinasi perangkat yang dirancang untuk memanipulasi informasi yang bersifat logika atau kuantitas fisik yang direpresentasikan atau diwakili dalam bentuk digital. Nah, dalam bentuk sinyal digital, sistem digital, kita bisa memanipulasi atau merekayasa. Jadi kita misalkan seperti ini, masuk ke sinyal seperti tadi. Seharusnya ini bentuknya adalah, kita contoh ke sinyal ini lagi, bahwa ini bentuknya misal dia itu konversi 0, ya udah tegangan seperti ini, 0 volt sampai 5 volt. Nah, misal ada sebuah sistem seperti ini, dia itu akan menampilkan ke monitor. Sinyalnya seperti ini, bahwa di sini inputnya itu sebenarnya 5 volt. Nah, di sistem digital ini kita bisa merekayasa bahwa memanipulasinya, bahwa outputnya kita bisa menerjemahkan dari inputnya ini tidak 5 volt. Kita bisa memanipulasinya mungkin dari 2 volt tampilannya akan jadi itu, atau 3 volt, atau 1 volt. Nah, tergantung dari nanti manipulasi rekayasa dari programnya. Makanya kalau dari segi manipulasi kita bisa mengkalibrasi atau menyesuaikan di pemrogramannya nanti.
Jadi istilahnya kalau dalam segi deskripsinya yaitu memanipulasi informasi itu. Dia itu nanti bisa memanipulasi informasi dan yang representasikan atau yang diwakilinya itu juga fisiknya nanti bisa kita rekayasa juga. Itulah kelebihan dari sinyal sistem digital. Kalau bentuk analog berarti kalau kita kecepatannya misal contohnya dia itu inputnya 5, pasti akan displaynya juga akan ikut 5. Nah, tingkat manipulasinya itu akan lebih sulit. Jadi lebih mudahnya nanti ada di manipulasi sebuah datanya ada di sistem digitalnya. Gitu. Oke. Di sistem digital hanya menerima kuantitas dengan nilai diskrit atau nilai yang pasti, tidak ambigu atau tidak samar-samar. Nilainya diskrit atau nilainya pembulatan-pembulatan. Itu. Mengapa harus menggunakan sistem digital? Banyak alasan-alasannya kalau saya rangkum. Nanti alasannya kenapa kita menggunakan sistem digital, yaitu perancangannya nanti mudah dilakukan. Ya seperti tadi bahwa kita bisa memanipulasi, dan di sini juga rangkaian dalam sistem digital menggunakan rangkaian kontak atau saklar. Dan ini maksudnya dia itu hanya 2 kemungkinan on dan atau off-nya. Tuh. Besar arus dan tegangan tidak terlalu penting. Nah, ini bedanya antara analog dan digital. Prinsip ada atau tidak ada tegangan arus dalam bentuk rentang tinggi atau rendah. Maksudnya besar arus dan tegangan tidak terlalu penting. Nah, kalau sinyal analog dia itu yang bisa diproses adalah perbedaan bentuk tegangan atau arusnya. Nah, ini kan yang bisa diolah, misal di sini yang diolah 0 volt sampai 5 volt ini yang bisa diolah otak-atik. Nah, tapi kalau digital kita bisa memanipulasi seperti tadi bahwa inputan misal 5 volt kita bisa keluarkan menjadi 2 volt atau 3 volt. Tapi kalau analog itu susah. Dia itu bisa tapi dengan komponen yang sangat rumit dan itu tidak praktis, otomatis itu akan rentan tidak jadi mudah tidak stabil gitu. Jadi itu maksudnya jadi mudah dalam perancangannya. Pokoknya arusnya karena arus sinyal digital, tegangan dan arusnya itu akan tetap pasti. Kalau dalam digital kan kita tahu bahwa digital itu dia itu hanya 1 itu sama dengan 5 volt atau kondisi high. Nah, yang 0 adalah 0 volt atau kondisi low. Nah, kita kan cuma tahu 5 volt dan 0 volt, 5 volt dan 0 volt. Makanya kuantitas istilahnya tegangan misal 0, berapa 0,5 atau 4,6 itu tidak terpengaruh di sistem digital. Dan arusnya juga ya. Tuh. Kecuali nanti kalau kita langsung dari sinyal digital akan dihubungkan ke beban langsung itu pengaruh, tapi itu jarang digunakan. Gitu. Oke, ini alasan kenapa kita lebih menggunakan lebih enak dengan model sistem digital. Alasan kedua, informasi lebih mudah disimpan. Oke, kita bisa membayangkan bahwa kita bisa menyimpan data-data atau sinyal-sinyal itu, bentuk data-datanya, sinyal datanya itu bisa disimpan di berbagai memori, entahlah itu memori flash disk atau kalau kita ke hardware-nya mungkin di EEPROM, ke RAM atau ROM, itu kita mudah untuk menyimpannya. Tapi bagaimana kita menyimpan sebuah sinyal data yang analog? Itu akan sangat merepotkan. Bisa disimpan mungkin dengan pita magnetik, mungkin dengan kaset atau dengan model-model magnet itu bisa, tapi itu kan sangat tidak efisien. Makanya kalau sistem digital itu akan lebih mudah untuk disimpan datanya.
Jadi itu alasannya, dan pengambilan informasi otomatis kalau kita disimpan di RAM atau EPROM itu mudah, kapan saja bisa diambil. Itu. Alasan ketiganya, lebih tepat dan teliti. Pada sistem analog, ketepatan ketelitian didapat dengan pemakaian komponen yang presisi atau yang lebih detail. Sistem ini juga terpengaruhi oleh suhu, kelembaban, variasi toleransi komponen dalam rangkaian. Jadi semakin kedetailan di sistem analog itu akan membutuhkan perangkat keras yang akan semakin banyak. Dan semakin banyak otomatis harga dan biayanya itu akan semakin besar. Makanya susah untuk bisa kita merekayasa dari sinyal analog. Pada sistem digital, ketepatan dan ketelitian didapat dengan penggunaan komponen yang sama, yaitu komponennya sama, dan ketepatannya ketelitian kita bisa digunakan dengan merekayasa datanya, outputnya nanti. Jadi kita bisa gambarkan misal maksudnya di sini komponennya sama, berarti kan seperti komputer, kita mempunyai komputer satu tapi bisa digunakan apa saja, misal buat mengetik atau mengendalikan apa atau buat internet dan segala macam, kan berarti satu dengan satu saja komponen dia itu bisa digunakan untuk apa saja. Tapi kalau analog, kalau dia fungsinya hanya komparator, misal dia fungsinya hanya untuk mengeluarkan penguat, ya cuma penguat saja. Kalau mau dialihkan ke untuk dia mencacat dari sinyal, misal distorsi atau apa, itu akan beda komponen lagi. Dan itu banyak banget nanti komponennya, akhirnya juga biayanya akan lebih besar. Makanya lebih mudah untuk kita menggunakan sinyal digitalnya. Dan cara kerja rangkaian dapat diprogram. Komponen digital dapat menyimpan informasi lebih lama, maka kerja rangkaian dapat disimpan dalam bentuk program. Oke. Mudah untuk merancang sistem digital, operasinya dikendalikan oleh instruksi yang tersimpan di dalam program. Oke, ini alasan-alasan kenapa menggunakan sistem digital. Dan tahan terhadap draw, yang pastinya itu. Rangkaian digital lebih tahan terhadap perubahan tegangan arus karena kita kalau di rangkaian digital kita tidak memperdulikan tegangan dan arus seperti tadi depan dan atau arusnya. Karena yang terpenting adalah ada atau tidak ada tegangan arus, bukan besarnya. Bukan besarnya. Yang penting ada tegangan berarti dia ada sinyal, berarti dia anggap 1. Kalau enggak ada tegangan berarti bisa dianggap 0. Itu. Kecuali draw benar-benar mengubah tegangan sehingga rangkaian kita tidak dapat membedakan tinggi atau rendah sinyalnya. Nah, ini maksudnya di sini seperti kemarin bahwa kita ada itu logika itu ada logika 1, ada logika 0 dan logika ambang. Saya ingat bahwa ini sudah dibahas. Makanya kita next saja. Alasannya lagi dimensi lebih kecil. Itu pastinya. Karena kalau dengan kita mengolah sinyal-sinyal analog, yaitu komponennya itu akan lebih besar. Seandainya kita akan membuat sebuah osilator saja. Osilator, dia pembangkit sebuah sinyal, itu akan memerlukan komponen berbagai transistor. Tapi dengan sistem digital, itu komponennya sama, dia bisa digunakan untuk apa-apa saja, makanya itu akan lebih kecil. Oke. Tapi selain dari sistem digital kelebihannya, kelemahan sistem digital juga besaran alam yang ada di sekitar kita itu kebanyakan menggunakan besaran analog. Bukan dari sinyal-sinyal dari pendekatan diskrit atau digital. Jadi mau nggak mau dari besaran, karena kebanyakan dari besaran analog, kita harus kalau mau memproses ke digital maka harus ada konversinya, konversi analog ke digitalnya atau sebaliknya dari digital ke analog. Dan pemrosesan yang pasti, pemrosesan digital membutuhkan waktu.
Ini kalau kita akan membahas mengenai sinyal lebih detail lagi, ini waktu ini sangat berharga karena nanti akan mempengaruhi dari kecepatan dari prosesnya. Ini kalau kita mau bahas lebih detailnya. Nanti juga kalau membahas mengenai kecepatannya, nanti akan membahas mengenai komponen yang digunakan dan akan lebih detail lagi, itu rumit lagi. Oke. Kelemahan lainnya, sinyal digital tidak sesuai dengan sinyal analognya, yaitu kesalahan pencuplikan atau sampling. Yang namanya pencuplikan atau sampling itu istilahnya itu seperti tadi. Ini namanya cuplik-cuplik ini. Jadi pembulatan-pembulatan, istilah pembulatan-pembulatan itu namanya cuplik, sama saja dengan cuplik atau samplingnya, ambil samplingnya gitu. Nah, karena alasan itu, kenapa kita menggunakan sistem digital atau dengan kelemahannya kita melihat dari kelemahan digital, karena nanti kita akan cenderung ke sistem digitalnya, maka kita kadang-kadang ada pertanyaan, mungkinkah kita temui cacat pada sinyal dalam sebuah rangkaian digital? Itu. Jadi pertanyaannya, apakah sinyal digital itu memang benar-benar seandainya kita mengolah, memang benar-benar anti cacat atau anti draw atau anti apa? Apakah ibaratnya sinyal digital itu ampuh, tidak bisa dirubah-rubah lagi atau tidak bisa diacak-acak lagi. Kalau sinyal yang namanya sinyal analog kan biasanya kalau kita dengan misal suara saja dia kena noise maka dia berdengung, atau dia kena gelombang elektromagnet maka dia itu akan sinyalnya akan acak. Itu bisa pengaruhnya. Tapi di sistem digital itu juga kadang-kadang dia itu terpengaruh oleh bentuk seperti gangguan dari luar. Jadi kalau dari pertanyaan mungkinkah kita temui cacat, sebenarnya kalau saya menganggap itu kemungkinannya ada. Jadi banyak cacat-cacat yang kadang-kadang kita temui permasalahannya. Jadi saya langsung saja tak terangkan bahwa yang sinyal digital pasti yang kita inginkan adalah bentuknya kotak murni seperti ini. Ini kotak murni. Ini kalau kita dalam praktek atau dalam perancangan atau dalam sebuah analisis, kalau mendapatkan sebuah sinyal yang kotaknya lurus seperti ini sudah seperti kayak kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Jadi kalau dapatnya sinyal seperti ini. Ya, kalau dalam praktek itu kadang-kadang kita akan terpengaruh dengan yang namanya noise atau distorsi. Ini yang jadi masalah ini di noise atau distorsi. Nah, kenapa ada noise atau distorsi? Kalau noise kan dia posisi istilahnya kalau noise, saya langsung saja bahwa kalau noise dia itu kan kalau di deskripsinya itu sama dengan noise itu cuma dia mengganggu, istilahnya mengganggu atau mengotori sinyal. Tapi kalau distorsi dia itu akan merubah sinyalnya. Itu. Salah satu contoh misal kita terdapat sebuah noise. Pasti sinyal yang kita inginkan adalah ini. Tapi kadang-kadang kita akan mendapatkan sinyal yang seperti ini. Nah, gini. Nah, ini yang kadang-kadang yang membuat kita itu untuk mengolahnya lebih susah. Nah, kalau noise dia itu kan masih berbentuk kotak, tapi dia itu banyak geret-geretannya. Walaupun ini masih bisa dibaca, tapi kalau dengan kecepatan yang tinggi, kadang-kadang ini akan menjadi kesalahan pembacaan.
Nah, apalagi nanti kalau ketemu yang namanya distorsi, distorsi dia itu akan mendapatkan kadang-kadang sudah seperti ini bentuk sinyalnya. Nah, ini jelas sudah tidak bisa, hampir tidak bisa dibaca kalau seperti ini distorsi. Makanya kalau melihat ada pertanyaan seperti tadi, mungkinkah kita temui cacat pada sinyal dalam sebuah rangkaian digital? Itu kalau menurut saya itu pas ada. Dan kalau dalam buku saya lupa buku transmisi itu juga ada sebuah cacat, sebuah sinyal. Dan itu yang dibahas dalam buku apa? Saya lupa dulu. Oh itu dia itu malah membahas lebih banyak ke noise dan distorsinya. Tuh. Nah, dengan seperti ini berbagai masalah. Jadi, tapi kalau kita nanti hanya menggunakan sebuah modul, hanya menggunakan sebuah komponen yang kecil-kecil sedikit, itu kemungkinan ini tidak terpengaruh oleh noise dan distorsi. Ini kalau sudah berhubungan dengan noise dan distorsi itu biasanya komponen-komponen yang sudah kompleks. Gitu. Jadi yang pasti bahwa sinyal digital itu bisa diganggu atau dicacat atau dia itu dirubah sinyalnya. Itu. Selain itu juga kalau lebih detail ada lagi mengenai delay. Itu masalah juga kalau delay, jadi kadang-kadang sinyal itu dia itu bentuk kotaknya itu miring dan akan ke bawah juga miring. Nah, delay ini yang menjadi masalah kalau dalam perancangan sistem digital elektroniknya. Delay ini walaupun dia itu memakan waktu semama 0,01 mikrosecond, tapi kalau nanti dikalikan dengan 1 juta sinyal, berarti itu akan menjadi berapa second. Nah, kalau kita diproses, otomatis itu akan memakan waktu dan itu akan menjadikan delay yang lebih lama. Kalau semakin banyak datanya akan semakin lama. Gitu. Oke. Itu masalah-masalah kalau di sinyal digitalnya. Jadi kalau kita melihat perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital, ini seperti daftar ini. Berarti kalau sinyal analog dia bersifat kontinu karena bentuknya sinyal kontinu. Nah, terus kalau digital dia bentuknya diskrit, pembulatan dan ini bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Terus kalau digital itu bisa untuk kalau komunitas lalu lintasnya lebih tinggi. Nah, kalau itu kemungkinan errornya lebih besar, kalau digital itu kemungkinan error lebih kecil. Tapi ini juga kalau melihat dari noise dan draw, yang lebih banyak kena noise dan draw adalah yang sinyal analognya. Oke. Ini merupakan perbedaan dari sinyal analog dan digitalnya. Dan ini kalau sudah dalam penerapan seperti itu. Yang tadi saya jelaskan di depan adalah bentuk perbedaan sinyal dalam bentuk grafiknya, dari bentuk kurvanya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bentar saya tinggal dulu.
suatu hari. Ada pertanyaan? Mungkin pembahasan mengenai sinyal analog dan digital sampai di sini. Dan selanjutnya kita langsung nanti bahas mengenai apa? Udah lupa saya. Mengenai sistem kendali. Oh ya, dasar sistem kendali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke sistem kendali. Jadi saya akan kejar ini bahas ke sistem kendali biar untuk minggu besok kita mulai praktek. Mungkin dibutuhkan satu pertemuan lagi sebelum UTS, terus kita langsung praktek saja untuk minggu depan. Nah, ini bentar. Oke, kita masuk ke pembahasan dasar sistem kendali. Dan ini kayaknya cara berpikir kita sudah dirubah lagi, tidak membahas mengenai sinyal-sinyal lagi, tidak membahas sinyal analog atau digital atau rangkaian listrik. Dan kita akan masuk mulai ke model sistem. Berarti sistem itu sudah lebih pengelompokannya lebih besar lagi. Dan tidak terlalu detail karena kedetailannya kemarin sudah kita bahas di awal-awal perkuliahan. Oke. Dalam sistem kendali, paling enggak kita mengetahui bagaimana sistem kendali itu, apa sih sistem kendali, dan sistem kendali dilihat dari berdasarkan pengendaliannya nanti ada beberapa perbedaan dan dilihat dari cara kerjanya. Kita bisa melihat bahwa sebuah sistem kalau kita merancang atau sebuah alat nanti kita bisa menggambarkan secara diagram seperti blok, diagram bloknya. Secara garis besarnya kita bisa digambarkan. Kalau kita akan merancang, biasanya itu pertama kali kita akan merancang diagram bloknya dulu. Misal ini ada diagram blok, apa, ini apa, ini apa, nah ini apa, dia itu nanti fungsinya, terus ada sensor, misal dia kembali lagi. Nah, paling enggak kita tahu bahwa ini sebuah sistem yang akan kita bangun. Nah, ini yang namanya nanti sistem kendali itu akan digambarkan. Itu. Oke. Dalam sistem kendali, apakah sebenarnya sistem kendali itu? Kalau kita melihat dari contoh, kita lihat bahwa kita lihat sistem mobil. Kita bisa lihat diagram bloknya
dia itu pasti ada inputnya, pasti ada input, terus ini ada mobilnya, terus ada hasilnya, outputnya. Kalau input dia berbentuk bahan bakarnya, kita masukkan sebagai pengapiannya, terus diproses segala macam, ini sebuah pemrosesan. Terus hasilnya, outputnya akan menjadi energi gerak atau perpindahan. Dan kalau kita melihat dari pemrosesan ini, dalamannya itu dia itu terdapat dalamannya beberapa komponen sebuah mobilnya. Mungkin di sini ada bodinya, ada mesinnya, terus ada knalpotnya dan semuanya, ada bannya. Ini komponen dia itu dibikin menjadi, dirakit menjadi sebuah mobil. Itu sebuah sistem. Nah, kalau di sini dia itu sistem mobil. Berarti yang menjadi patokan kata kunci sistem. Nah, ini adalah sebuah sistem menjadi mobil. Itu. Nah, saya contohkan lagi juga dengan sistem televisi atau sistem nanti sistem komputer atau sistem, kalau sini sistem televisi dulu, bahwa kata kuncinya adalah sistem lagi. Bahwa sistem ada input, ada sebuah input, terus ada sebuah pemrosesan, sebuah proses, dan akhirnya akan mengeluarkan sebuah gambar atau dan suaranya. Dan inputnya berasal dari sinyal gelombang elektromagnet. Dia ditangkap mengenai televisi, inputnya terus diproses, dan outputnya menjadi gambar dan suara. Dan ini juga dalam TV juga ada banyak komponennya. Mungkin di sini ada mainboardnya, ada LCD-nya, LED-nya, terus ada remote, terus segala macam ini komponen, dia dibentuk, dirakit menjadi satu. Jadinya TV. Nah, makanya kalau melihat ini namanya sistem televisi. Saya contohkan lagi juga ada sistem komputer. Berarti ada sebuah data, misal kita ketik saja itu sebuah data. Inputannya input data, dia itu ada komputer sebagai pemroses. Nah, sebagai outputnya nanti informasi atau yang tertampil informasi output kan bisa LCD, terus printer dan segala macam suara. Nah, itu kan hasil outputnya. Output itu kan sama saja dengan informasi. Itu. Jadi hasilnya kalau sistem komputer. Nah, sistem komputer ini juga terbentuk oleh berbagai komponen. Di situ ada mainboard, ada RAM, ada mouse, ada keyboard, dan segala macam. Dia itu dijadikan satu. Jadinya sistem komputer. Tuh. Jadi kalau melihat itu ketiga contoh ini, sebuah sistem mobil, sistem televisi, dan sistem komputer, kita bisa ambil kesimpulan bahwa deskripsinya adalah sistem itu berbagai komponen atau sekelompok komponen-komponen yang mempunyai fungsi khusus, yang mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan juga bisa, yang saling bekerja sama satu sama lain untuk melakukan suatu proses sedemikian rupa agar target atau sasaran yang hendak dicapai terpenuhi. Jadi banyak komponen, misal 1, 2, 3 komponen yang dia mempunyai fungsi-fungsi khusus yang terpecah-pecah menjadi satu. Maka ini bisa dinamakan dengan sistem. Nah, kalau ini dibongkar, misal ini fungsi yang ini, dia dibongkar lagi, oh terdapat di dalamnya kok terdapat sebuah komponen lagi, maka ini juga namanya sistem. Tuh. Jadi sistem itu berasal dari beberapa komponen yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri, fungsi-fungsi khusus yang dijadikan satu dan menjadikan sebuah agar suatu proses
itu terpenuhi, atau seperti sebuah sistem yang dituju, sesuatu yang akan dituju. Itu sebuah sistem. Jadi kalau kita akan menggambar atau merancang sebuah sistem, yang kita gambar adalah bentuk idealnya seperti ini. Jadi tetap ada input, ada sebuah input, terus sistem ini bisa sistem, kan di dalamnya beberapa komponen, mungkin ada komponen penyimpan, komponen pemproses, atau komponen lainnya, itu menjadikan satu sistem dan akan menghasilkan output target yang diinginkan. Itu. Nah, ini sebuah sistem. Kalau kita sering dengar bahwa ada istilah kendali. Jadi ada sistem kendali. Jadi apakah sistem kendali itu? Kalau dilihat dari referensi, ini bisa kita contohkan, saya contohkan, ini sudah masuk mulai ke peralatannya. Oke. Kita akan memasak sebuah, misal roti yang dipanggang. Kita melihat bahwa di sini di dalam sebuah ini kan sama saja berbagai komponen yang ini akan menjadikan sebuah sistemnya. Nah, ini ada waktu, ada jamnya. Di dalam ada jam, terus di sini ada opennya, terus ada kompor, terus ada orangnya. Dan orang itu, dia itu akan memasak atau memasak sebuah roti misal. Berarti inputnya dia itu menggunakan bahan-bahan komponen yang di dalamnya terus diproses oleh proses yang dikendalikan oleh orang ini, dia melihat dari jam ini. Makanya ini kan seperti kalau melihat seperti ini kan orang ini dia itu bisa mengendalikan atau yang mengontrolnya. Nah, kalau analogikannya seperti ini, kita bisa menggambarkan bentuknya ini sebagai ke diagram blok. Diagram blok sistem kendali manual open. Ini kan secara manual, karena manual itu dikendalikan oleh orangnya. Jadi kalau kita gambarkan diagram bloknya, ada inputnya dia itu pengen open itu dia bekerja selama memanasi selama 5 menit dengan 90 derajat. Oke, inputnya ini. Dan outputnya dia itu adalah suhu yang diinginkan. Suhu yang diinginkan dan yang waktunya. Berarti di sini akan hasilnya 5 menit dan 90 derajatnya terpenuhi. Derajat Celcius terpenuhi. Nah, di dalam sistemnya tadi kan kita ada orang, kita ambil karena yang dia memproses adalah orangnya ini atau otak dari orangnya. Jadi kontrol yang mengontrolnya itu orangnya, otak, dan aktuatornya atau yang dia bekerja itu adalah tangannya. Maka ini bisa dijadikan sebuah diagram antara otak dan otot, walaupun ini dia itu menjadi satu kesatuan, tapi fungsinya sudah lain. Kontrol karena untuk mengontrol sebuah kontrol itu sebuah mencapai untuk memutuskan sebuah keputusannya. Hasilnya seperti apa, mengolahnya, memprosesnya, hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Nah, aktuator ini dia itu yang eksekutornya. Nah, eksekutor, nah yang bekerja mulai dari katubgasnya atau yang namanya dan opennya, yaitu yang mulai bekerja. Nah, ini biasanya dinamakan dengan plan. Nah, untuk melihat bahwa dia 5 menit, sudah 5 menit apa waktunya sudah 5 menit, maka ada mata. Nah, mata ini sebagai sensor untuk melihatnya. Makanya dalam sistem kendali itu yang sering istilah-istilah yang sering diterapkan di sini adalah controller atau pemrosesnya, terus dia ada aktuator sebagai dia itu aktuator, eksekutornya. Nah, yang bekerja itu plannya,
dan ada sensor. Nah, pasti berbentuk bentuknya seperti ini. Jadi controller dia itu akan bekerja, terus ada ototnya untuk menggerakkan katup, dan ovennya mulai bekerja, dan apakah suhunya sudah mencapai? Kalau belum berarti dia itu akan kembali ke otak lagi. Karena waktunya belum cukup dan suhunya belum, maka sensor ini kan otaknya masuk akan ke otak lagi dan diproses lagi menjadi keputusan. Nah, seperti itu. Ini pergerakan dari sistem kendali. Tuh. Kita bedakan lagi dengan sistem kendali secara otomatis. Nah, dengan sistem kendali seperti ini, kita bisa lihat bahwa kita menginginkan suhu 5 menit dengan suhu waktunya 5 menit, suhunya 90 derajat Celcius. Kita hanya menyetel timernya yang ada di sistem oven ini, oven otomatisnya. Nah, dengan seperti ini lebih sederhana, tapi kita bisa digambarkan dengan bentuk diagram bloknya, yaitu inputnya masih sama, kita menginginkan suhu 90 derajat selama 5 menit, dan hasilnya nanti 5 menit, setelah 5 menit 90 derajatnya. Gitu. Nah, karena modelnya otomatis, tidak ada orangnya, jadi di sini kontrolernya itu sama, posisinya dia sama, aktuatornya dia itu sebagai pemicunya, dan plan-nya adalah ininya yang barangnya, heater dan ovennya, dan masuk ke dalam sensornya untuk mengendalikan bahwa suhu itu sudah mencapai apa belum. Seandainya belum, maka dia itu masuk mengkontrol. Nah, ini hampir kalau kita melihat hampir sama dengan gambarnya, hampir sama dengan diagram blok yang secara manual. Hanya kalau yang manual dia itu dikendalikan oleh orang, tapi kalau otomatis dia itu bisa dengan timer atau dengan microcontrol. Jadi mesin semua. Tuh. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa sistem kendali manual atau otomatis, kalau ini kita bisa lihat bahwa sistem, kalau ini kan bisa sistem kendali juga, sistem kendali ini kan orang, dia itu melihat dari tinggi dari sebuah air. Kalau berarti kita mau mengisi, dia tingginya sedikit, berarti air akan dialirkan. Berarti yang aktuatornya itu nanti tangannya untuk bisa ini, dan akan sampai seandainya airnya sudah naik, maka dia itu akan dimatikan. Kalau ini bisa dinamakan sistem kendali yang manual. Tuh. Nah, ini juga sistem kendali secara manual karena yang melihat adalah orang. Dia itu melihat dari ketinggian cairan ini dan nanti dibuka atau ditutupnya. Itu. Kalau ini adalah contoh sebuah pengendalian secara otomatis. Kita lihat kalau ini misal sebuah air ya, sebuah tandon air. Nah, tandon air ini ada sebuah sensornya sensor mekanik, dia itu ada pelampung, ada di sini, terus ada kontrolernya, dia untuk menuju ke aktuator, untuk switchingnya, untuk mematikan, menutup atau membuka dari kerannya. Maka walaupun ada orangnya, tapi dia itu tidak bekerja untuk mengendalikan semuanya. Jadi ini dinamakan sistem kendali otomatis. Kalau kita bisa gambarkan dalam diagram blok, jaga inputnya, mungkin input, terus di sini adalah kontrolernya, kontrol ada di sini, terus di situ ada aktuatornya, aktuator, terus di situ valve-nya ini atau ini kerannya. Nah, terus hasilnya outputnya nanti dia mengalir enggaknya. Nah, untuk sensornya ini akan balik karena dia itu untuk mengendalikan keputusan ke mikrokontrolnya atau ke kontrolnya gitu. Nah, ini secara otomatis.
kalau melihat seperti ini, kalau kita sering juga di rumah-rumah ada bentuk penampung air juga seperti ini, sensornya ada sensor pelampung, ada kerannya, dan ada ininya. Berarti yang memicu sebuah keputusan sebuah ini adalah cuma pelampungnya ini. Ini bisa dinamakan dengan controllernya. Itu. Oke. Jadi kalau melihat itu, kita bisa mendefinisikan bahwa sistem kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses. Berarti dia itu nanti akan mengendalikan sebuah proses pada sistem agar produk atau agar output atau keluaran sistem yang dihasilkan dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk menjaga terjadi kesalahan itu biasanya kalau sebuah sistem ini terbentuk ini, dia itu akan timbal baliknya untuk menjaga sebuah terjadi kesalahannya. Makanya di sini ada sistem pengendaliannya. Itu. Jadi output sebuah sistem kendali dalam hal ini output yang dikendalikan adalah kestabilannya. Oke, kalau kita melihat tadi misal di sebuah kecepatan, misal ada motor, kita melihat sebuah motor seperti ini, kita melihat kecepatannya di speedometer, oh kecepatannya udah 100, berarti maksimalnya kita akan jalan 100, berarti itu kan bisa sebagai indikator bahwa kestabilannya. Untuk mencapai kestabilannya atau tingkat ketelitiannya dan kedinamisannya. Gitu. Jadi output dari kendali itu tujuannya adalah nanti agar bisa nanti kestabilannya, ketelitian dan kedinamisannya menyesuaikan dari yang diinginkan. Tuh. Jadi kalau yang pasti kalau kita akan menggambar sebuah sistem kendali itu pastinya kita ada diagram blok bahwa ada kontrol dan sebuah proses. Gitu. Inputnya suatu nilai yang diinginkan dari sebuah proses dan outputnya nanti nilai sebenarnya yang sudah diproses atau hasilnya yang sudah diproses. Coba ada kontrol dan prosesnya dan menghasilkan outputnya. Itu sistem kendali. Saya contohkan sistem kendali pada sistem air. Sistemnya sama. Bahwa ini ada sebuah sistem kendali bahwa ini ada tandon air, dia menginginkan bahwa dia itu agar tidak tumpah bagaimana, tapi pada saat dibutuhkan dia itu ada air, tetap ada air di tandon itu. Nah, berarti kan itu istilahnya mengendalikan sebuah ketinggian air. Tuh. Ini contohnya seperti itu. Terus sistem kendali pada sistem air bahwa ini ada sebuah sensor, dia itu mendapatkan sensor ada 2, seandainya dia itu kosong, berarti dia itu akan menutup sebuah saklar, terus setengah, 2 itu juga masih menutup, seandainya dua-duanya melampung semua, dia itu akan terbuka, dan seandainya setengah seperti ini, dia prosesnya dia juga masih terbuka. Nah, dengan seperti ini, yang mengendalikan adalah sensornya adalah pelampung ini. Sebagai aktuatornya, plannya itu adalah saklarnya ini. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk diagram blok, sistem air yang kita inginkan adalah ketinggian air yang diinginkan. Dan yang pasti kontrolnya, pasti bahwa kontrolnya itu kalau dilihat dari sini adalah saklarnya. Saklar ada kontrolnya. Kontrol gitu. Nah, kontrol terus motor listrik, dia fungsinya sebagai penggeraknya, eksekutor untuk mengisi sebuah menyedot airnya. Berarti kalau melihat ini adalah aktuatornya adalah mesin ini. Aktuator. Oke. Berarti sensor ini adalah pelampungnya, terus ini adalah mesinnya, mesin pompanya adalah aktuatornya. Terus tandon air dia itu yang tujuannya bahwa tandon air ini tidak melimpah. Berarti plannya itu bahwa air jangan sampai dia itu meluber ke atas atau luber.
gitu. Nah, terus seperti itu kan kalau kita tanpa ada sensor untuk mengendalikannya, untuk memutuskannya, maka kalau terjadi sebuah seperti tadi pasti air akan tumpah. Karena itu ada sebuah sensor menggunakan pelampungnya, dengan pelampung itu untuk bisa memutuskan bahwa saklar itu dia itu akan ditutup atau keluar atau dibuka gitu. Jadi akan terjadi sistem pengendalian sistem air. Itu. Jadi sistem kendali terdiri atas sekelompok komponen. Komponen-komponen seperti komponen-komponen yang saling bekerja sama satu sama lain secara berurutan untuk mengendalikan suatu proses plan agar output sistem sesuai dengan yang dikehendaki. Itu. Saya ambil contoh lagi, sebenarnya ada di sini. Saya ambil contoh lagi di pintu otomatis. Saya di sini tak kasih contoh banyak. Jadi kalau pintu otomatis semua kita akan lewat dalam jarak waktu tertentu, nanti pintu dia itu otomatis akan membuka sendiri. Dan pada saat waktu tertentu juga dia itu akan menutup kembali. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat secara simulasinya bahwa sebenarnya ada pengendaliannya, dia itu ada sebuah sensor yang bisa diletakkan untuk mendeteksi sebuah pergerakan mendekati dari pintu tersebut. Nah, kalau pintu ini kan kalau seringnya menggunakan sebuah passive infrared. Istilahnya passive infrared ini kalau nanti kita bahas kalau ada yang mengambil alatnya mengenai sensor gerak. Mungkin nanti kita bahas. Nah, yang pasti di sini kalau sebuah pintu otomatis dia itu sensornya ada di atasnya sebagai pengendalian atau sebagai sensornya untuk dikontrol bahwa pintu itu akan terbuka atau tertutup. Oke, sistemnya seperti ini, mungkin rumit, banyak sensornya itu di atas, terus dia itu ada motornya dan segala macam. Nah, ini digambarkan dalam bentuk teknisnya seperti ini. Tuh. Oke. Ini dalam bentuk gambarannya plannya, tapi kalau dari bentuk diagram bloknya bisa gambarkan mengenai seperti ini. Input, setting posisi orang yang diinginkan, posisinya dia itu jaraknya berapa, terus mikrokontrol nanti dia itu akan memutuskan jarak segini nanti akan dibuka, berarti untuk menggerakkan sebuah motor listrik, dan daun pintu akan nantinya hasilnya ini ada plannya. Ini ada plannya, ini aktuatornya, dan ini adalah kontrolnya. Kontrol, nah untuk bisa melihat itu berarti kan mikrokontrol untuk bisa memutuskan, berarti dia itu harus ada inputannya, ada pergerakan atau enggak. Maka dia itu membutuhkan sebuah sensornya. Sensornya untuk memutuskan nanti bisa diputuskan oleh mikrokontrol itu. Gitu. Makanya sebuah sistem kendali itu kalau kita mau menggambarkan secara awal-awal atau kita akan merancang sebuah sistem, pasti yang pertama-tama yang akan kita gambar adalah bloknya. Nah, ini yang namanya blok diagram ini yang akan menentukan awal-awal. Kalau kita sudah menggambarkan diagram bloknya sudah benar, otomatis kedepannya itu akan lurus, mungkin akan tingkat keberhasilannya akan semakin berhasil. Tapi kalau dari segi lihat diagram bloknya itu sudah ragu-ragu atau tidak terpercaya, berarti otomatis tingkat keberhasilannya itu akan sering gagalnya. Itu. Saya ambil lagi contoh juga sistem kendali pada lift juga itu sama. Ini bentuknya ada aktuatornya, ada kontrolnya, ada plannya, terus ada kontrolnya. Nah ini walaupun sebuah sistem yang kompleks, itu nanti kita bisa juga menggambarkan sebuah diagram bloknya seperti ini. Tuh. Input, kontrol, mikrokontrol, aktuatornya itu kontaktor, relay. Nah untuk eksekutornya plan, dan nanti ada sebuah sensor. Bentuk-bentuk dari diagram
blok hampir sama semua. Cuma di dalamnya nanti apa-apa saja. Misal kontrol, kita menggunakan mikrokontrol atau menggunakan komputer atau menggunakan yang lainnya. Itu. Atau aktuator, mungkin ada apa-apa. Nah, ini yang membedakan dengan apa-apa saja. Nah, sebenarnya apa sih aktuator itu? Kalau aktuator merupakan sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Jadi seperti yang penggeraknya. Jadi penggeraknya. Seperti motor, seperti relay itu adalah yang menggerakkannya. Atau switch-nya gitu. Di saya contoh lagi, banyak banget saya kasih contoh jadi sistem kendali AC misal gini. Jadi ada indoor, ada AC yang ada di indoor, dia itu nanti ada sirkulasinya, dia itu ada di outdoornya juga untuk pendinginannya, dia itu nanti masuk ke dalam cairannya akan masuk, terus disirkulasi lagi. Nah itu. Nah kalau di dalam lebih detailnya, biasanya internalnya dia itu ada untuk pendinginnya di dalam, terus ada kompresornya eksternal, terus ada eksternalnya, maka ini akan menjadi bentuk sebuah sistem AC. Itu juga bisa kita gambarkan seperti blok diagram kendali AC, bahwa kontrolnya mungkin dengan mikrokontrol, terus aktuatornya itu relay, yaitu untuk meng-on-off-kan dari AC outdoornya, blowernya. Dan plan-nya adalah kondisi kompresornya nanti fan swing motor. Nah, itu nanti juga ada sensornya, terhubung dengan sensor dan akan masuk ke controllernya juga untuk mencari keputusan. Dan ini di sini ada aktuator, terus ada plan. Yang namanya plan merupakan seperangkat peralatan yang mungkin terdiri dari beberapa mesin yang saling bekerjasama yang digunakan untuk operasi tertentu. Jadi contohnya itu seperti heater, reaktor, mesin, dan pemesan motor, dan sebagainya. Gitu. Dan untuk pemicunya itu adalah aktuatornya, tapi eksekutornya yang itu adalah plan-nya. Gitu. Oke, next. Oke. Oke. Itu contoh-contoh dari sistem kendali dan diagram cara menggambarnya. Itu seperti itu. Tapi kita juga akan tahu bahwa sebenarnya sistem kendali itu bisa dibedakan berdasarkan cara pengendaliannya. Yang sering di ini ada dua model, yaitu open loop control system dan closed loop control system, atau sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup, loop tertutup dan loop terbuka. Jadi kalau lagi loop dan loop terbuka. Nah, kalau loop tertutup, saya bahas loop terbuka dulu. Loop terbuka dia itu tidak ada timbal baliknya. Jadi mulai dari input ada sebuah kontrol, terus ada plan-nya, eksekutornya, terus dia itu langsung menuju input sebenarnya atau outputnya nanti. Gitu. Jadi tidak ada sensor atau timbal balik ke kontrolnya. Jadi keluaran sistem tidak dipengaruhi oleh aksi pengontrolan. Jadi kontrolnya itu hanya mengeluarkan output, dia itu mengeluarkan satu jalur saja. Tidak ada timbal balik, keputusannya tidak ada. Keputusannya hanya dia itu mengeluarkan sinyal misal 5, berarti ya 5 saja terus gitu loh. Tidak ada kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, itu enggak ada. Ini kalau sifat loop terbuka. Hasil keluaran dari sistem tidak diukur karena tidak ada umpan baliknya, yaitu umpan balik untuk mengontrol pengendalian mungkin kestabilannya, mungkin
ininya. Jadi kontrol ini pokoknya dia itu sebuah sistem yang dia hanya mengeluarkan saja, tidak ada timbal baliknya. Itu. Jadi pada sistem loop terbuka, keluaran sistem sepenuhnya ditentukan oleh pengaturan awal. Jadi kita ngatur, misal di sini pengaturan awal kontrol ini ada dia diatur bahwa nanti motor akan bekerja selama 5 menit. Ya sudah, dia itu akan oke, di eksekutor dia berjalan selama 5 menit terus. Jadi tidak ada timbal baliknya. Beda lagi kalau seumpama oke, ini kontrol nanti di setting 5 menit, dia menggerakkan motor berjalan. Seandainya terjadi apa-apa di dalam 2 menit itu, maka dihentikan motor itu. Nah, itu beda lagi, itu namanya loop tertutup nanti. Nah, kalau loop terbuka, dia itu hanya mengeluarkan 5 menit, ya sudah 5 menit itu akan terus-terusan. Itu. Jadi sistem kendali loop terbuka itu sistem kendali yang hanya dapat digunakan pada sistem kendali yang berbasis pada waktu. Bisa berbasis dengan waktu. Itu. Jadi loop terbuka juga seperti pada sistem seperti pencuci pakaian otomatis, kan kita hanya mentimer berapa menit, setelah itu nanti berpindah ke misal dari pertama mungkin pencucian, keduanya dia itu nanti pengeringan. Nah, itu kan berbasisnya waktu. Setelah mungkin 30 menit, setelah itu akan berpindah pengeringan dan seterusnya. Itu berbasis waktu. Dan sistem lampu lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas itu kan dia berbasis waktu juga. Dia countdown semisal 1 menit, berarti dia itu waktunya setelah 1 menit dia itu akan berpindah ke lampu lainnya dan tidak ada sensor untuk pengendaliannya. Jadi dia itu hanya berbasisnya waktu. Setelah waktu terpenuhi dia itu akan melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Dan juga seperti sistem penerangan dan sebagainya. Pokoknya sifatnya dia itu tidak ada imbal baliknya. Itu loop terbuka. Jadi juga seperti ini juga bisa saya contohkan bahwa ini ada keran, semua kita akan buka terus dia itu mengalir, terus ada penampungnya. Kalau tidak ada sensor atau yang mengendalikan menutup ini, makanya itu namanya loop terbuka. Berarti dia itu walaupun dia mengalir terus, mau tumpah atau mau kering atau apa, dia itu tidak tahu mengenai kondisi dari ini bak ininya airnya. Itu makanya ini namanya loop terbuka. Contoh lain seperti ini juga di mesin cuci seperti tadi, bahwa kontrol timer dia berbasiskan timer ke mesin cuci. Jadi tidak tahu apakah sudah bersih ataukah dia itu posisinya dia itu bagaimana atau kotor atau bagaimana, itu tidak tahu. Yang penting timer setelah ini dia itu akan memicu ke A, setelah waktu ini terpenuhi dia itu akan memicu ke B gitu. Jadi ada juga keuntungan dan kerugian sistem kendali loop terbuka. Keuntungannya sederhana karena dia itu tidak ada sensornya atau mengendalikan, karena nanti sistem keputusan sangat ibaratnya dia itu yang menentukan sebuah sistem keputusan itu adalah sensor. Jadi akan lebih rumit. Jadi kalau dengan model loop terbuka dia itu akan sederhana dan kita tidak peduli dengan hasil outputnya. Itu. Dan sederhana dan yang paling utama adalah murahnya. Tapi kekurangannya itu tidak ada faktor koreksi sinyal output penyimpang. Jadi nggak peduli apa yang dikeluarkan, yang penting saya mengeluarkan 10 misal gitu, nggak peduli nanti hasilnya dia bisa diterima atau bagaimana, itu nggak peduli, yang penting saya sudah mengeluarkan gitu. Jadi tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikoreksi. Dan ketelitian sistem bergantung pada kalibrasi awal atau pengaturan awal. Itu seperti tadi contohnya seperti di traffic light, dia itu akan berbasis timer.
Dan ini juga kalau digambarkan ada cuma kontrol, timer, hanya dia itu pewaktu, terus akan ada lampunya. Hasilnya ya sudah dikeluarkan. Apakah ada antrian atau kendaraan terurai atau enggak, itu enggak peduli. Yang penting timer segini dia keluarkan. Itu loop terbuka. Nah, beda lagi dengan sistem loop tertutup. Oke. Kalau sistem loop tertutup, keluaran sistem berpengaruh secara langsung terhadap aksi pengontrolan. Sinyal keluaran sistem diumpan-balikan ke kontrol untuk dibandingkan ke sinyal masukan. Berarti ada keputusan yang diambil dari sinyal masukannya. Sistem kendali seperti ini. Ada komparator, mungkin ini sebagai triggernya, terus coba ada kontrol, terus plan hasilnya, dan itu ada masukannya. Nah, yang pasti bahwa sebuah sistem kendali loop tertutup, dia itu ada umpan baliknya yang menuju ke awal atau ke kontrolnya untuk mencari keputusannya. Gitu. Contohnya seperti ini, ada sebuah bak air di sini, dia itu ada katupnya, dia itu ada kontrolnya, dan yang sensornya itu dari pelampunya. Nah, ini namanya loop tertutup karena ada timbal baliknya. Seandainya katupnya ini dia tinggi, berarti switchnya dia itu akan menutup dan atau sebaliknya. Makanya ada timbal baliknya. Kalau melihat itu bak, berarti kita bisa menggambarkan sebuah diagram blok juga. Ada sebuah kontrol, ada katupnya, terus bak airnya. Nah, sebagai umpan baliknya untuk mencapai keputusannya itu ada sensornya. Ini sensornya memakai pelampung. Nah, akhirnya akan menjadi kontrol. Jadi kalau sistem loop tertutup, sebenarnya ada kerugian, terdapat banyak komponennya, yaitu komponennya karena kita memerlukan sebuah sensornya. Mahal dan kemungkinan kerusakannya besar. Oke, itu ini. Karena ada sensornya, dia itu mempengaruhi nanti mempengaruhi dari keputusannya. Jadi sedikit lagi saya akan langsung bahas mengenai sistem kendali berdasarkan cara kerjanya. Kalau tadi berdasarkan cara pengendaliannya. Jadi berdasarkan cara pengendalian sistem kendali itu ada loop tertutup dan loop terbuka. Tapi kalau kita melihat dari cara kerjanya itu ada sistem kendali secara manual dan sistem kendali secara otomatis. Oke. Oke, sedikit kita bahas mengenai sistem kendali manual dan sistem kendali otomatis. Kalau otomatis ya seperti pembahasan awal-awal bahwa sistem kendali manual, aksi pengendalian dilakukan oleh operator atau manusia. Kalau sistem kendali manualnya, jadi sistem kendali manual keuntungannya konstruksi lebih sederhana, tapi kerugiannya kemungkinan kesalahan relatif besar karena dia itu bergantung pada kondisi fisik manusia tersebut. Mungkin dia sedang capek, atau dia itu sedang sakit, itu akan mempengaruhi dari hasil kendalinya nanti. Itu kerugiannya itu. Nah, contohnya seandainya kita akan mengendalikan sebuah kendali otomatis heater. Kita melihat bahwa yang mengendalikan adalah operatornya atau orang. Kita melihat dia itu melihat dari jarum gauknya, temperatur atau termometernya, dia kalau suhunya seberapa dia itu akan yang mencari keputusan untuk memutuskan bahwa ini akan dibuka atau ditutup. Nah, kondisi ini
kondisi ini kan dia melihat pada saat secara normal, fisiknya normal. Seandainya dia sedang sakit atau capek, itu akan mempengaruhi dari kapan dia akan membuka dan menutupnya. Itu kerugiannya. Jadi kalau melihat dari sistem kendali otomatis heater, dia itu yang dikendalikan, yang mengendalikan adalah manusianya. Itu. Dan kita juga bisa digambarkan dengan diagram blok lagi, bahwa di dalamnya seperti di awal-awal tadi pembahasan bahwa tetap ada otot untuk mulai eksekutornya ke katupnya, dan heaternya itu yang bekerja, terus mata itu adalah sebagai sensor. Dan akhirnya seperti ini bentuknya suhu yang sebenarnya yang terjadi. Nah, ini diagram blok dari sistem kendalian heater tadi. Nah, kalau sistem kendali tadi kan sistem kendali manual. Kalau sistem kendali otomatis, sistem yang kendali yang bekerja secara otomatis tanpa memerlukan operator. Yang jelas dia itu tanpa memerlukan operator. Dan yang pasti aksi pengendalian sistem dilakukan secara otomatis oleh komponen-komponen kendali. Gitu. Jadi saya ambil contoh aja langsung, bahwa contoh sistem kendali otomatis heater seperti tadi. Yang memutuskan dia itu kalau yang manual adalah manusia, tapi kalau yang otomatis dia yang memutuskan bahwa nanti katupnya terbuka atau tertutup, dia itu adalah kontrolnya ini. Untuk menggerakkan dari kerannya atau kerannya ini. Itu. Dan yang memutuskan adalah kontrolnya. Kalau kita gambarkan bahwa kontrol, terus ada katupnya. Kalau manual berarti ini otak, terus otot, terus heater, nah terus ini mata sebagai sensornya. Tapi kalau dengan kontrol otomatis, ada kontrol katup pneumatiknya, ini katupnya atau kerannya, terus heater itu plannya, dia itu masuk ke sensornya, ada pengukurannya sensornya ini, dan masuk untuk menjadi keputusannya untuk masukkan kontrolnya. Nah, ini sistem kendali otomatis. Pokoknya dalam intinya semua sistem kendali itu pertama kali untuk bisa mengutarakan atau dalam desain itu digambarkan sebuah diagram blok. Oke. Mungkin sampai sini mengenai pembahasan mengenai sistem kendali. Pokoknya dalam intinya semua sistem yang akan kita rancang atau sebuah sistem itu pertama kali kita untuk mengetahui cara kerjanya, terus bagaimana ada di dalamnya, itu tergambar oleh diagram blok. Pertama itu. Setelah itu baru kita urai setiap blok-bloknya itu. Misal dengan kontrol, kita akan menggunakan di dalamnya dia menggunakan kontrol seperti apa. Nah, kita nanti akan pembahasannya akan lebih detail-detail lagi. Yang pasti pertama kali proses langkah awal adalah membuat sebuah diagram bloknya. Dilihat dari diagram bloknya seperti tadi, bahwa sistem kendali itu sebagai patokan yang sering kita ketemukan, bahwa sistem kendali itu dia loop terbuka atau loop tertutup. Kalau loop terbuka, dia itu nggak perlu umpan balik atau nggak perlu sensor. Kalau loop tertutup itu memerlukan umpan balik dan memerlukan sensornya. Itu yang pasti. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jam 9. Oke. Mungkin ngantuk. Tanya Pak. Ya, monggo. Berapa maksimal penggunaan sensor pada sistem kendali, Pak? Oke. Kalau sistem kendali berapa maksimalnya itu tidak ada batasannya. Jadi semuanya sebuah sistem kendali itu mau memakai satu sensor atau dua sensor itu tidak ada batasannya, karena yang memutuskan kan sistem kendali dia itu ada kontrol di sini, misal kontrol, dan misal sensornya itu banyak, berarti sensor ini kan nanti akan masuk ke kontrol semua.
Nah, semua sensor ini yang memutuskan kan kontrol ini. Keputusannya, prosesnya, kontrolnya keputusan. Jadi tidak ada batasan mengenai sensor yang akan digunakan, tergantung dari keputusannya itu. Jadi tidak harus cuma sensornya satu, berarti sistem itu satu, sensornya itu enggak. Jadi kita masuk, misal kita ini saja. Saya ambil contoh misal mainan aja, mainan robot-robotan kalau gitu, line follower aja. Misal ada sebuah, kalau zaman dulu ini misal line follower. Line follower seperti ini, robot beroda lah. Dia itu ada yang menggunakan sebuah, kan ini kan sistem robot line follower. Bukan line follower, robot beroda lah. Line follower kan dia itu mengikut jalur. Kalau robot beroda, dia itu banyak menggunakan sebuah sensor, kadang dia itu menggunakan dua sensor dari kanan dan kiri. Misal ini kanan dan kiri. Tapi ada juga dia itu sampai menggunakan sampai 16. Misal setiap sudut dia kasih sensor. Dengan seperti itu, dia itu tahu kanan kirinya akan terjadi ada apa, ada halangan apa-apa. Nah, tapi yang memutuskan adalah satu. Tetap mikrokontrolnya nanti. Kontrolnya gitu. Jadi tidak ada batasan sensor yang digunakan. Tuh. Berarti kalau sensornya banyak, ngodingnya panjang ya Pak? Paling enggak nanti sistem keputusannya, sistem keputusan atau codingnya nanti, algoritmanya, bagaimana algoritmanya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, misal ya udah robot line follower lah. Gini misal gini. Nanti line follower kan ini kan di sini kan dia mengikuti jalur hitam. Kalau ini hitam misal hitam. Sensornya biasanya ada dua gitu. Nah, ini kan berarti kan kita logika saja seandainya dia itu ini kan harus mendeteksi yang dia itu sensornya yang harus di dalamnya. Misal sensornya ini di dalamnya, ini robotnya ini segini. Oke, sensornya di dalam. Yang A ini sensor A dan sensor B. Seandainya dia mana yang kena putih, berarti dia itu harus roda yang sini, yang kanan itu L-nya dan ini roda R. Berarti algoritmanya kalau yang A kena putih, otomatis R harus dihentikan. R stop. Stop. Nah, kalau yang B yang kena putih, maka L yang hentikan dan yang tetap berjalan ada R. Nah, itu kan sudah masuk ke algoritmanya. Nah, seandainya itu nanti ada sensor lagi yang A, B, C, D, nah itu juga algoritmanya beda lagi. Jadi nanti kalau urusan dengan algoritma nanti pasti akan berhubungan sebelum coding kita berhubungan dengan flowchart. Nanti ada banyak percabangan nanti seperti ini. Nah, nanti kita bisa diterjemahkan ke sebuah codingnya nanti. Itu. Jadi semakin banyak sensor berarti kemungkinannya algoritmanya yang susah, tapi mungkin tingkat kedetailnya akan lebih teliti lagi. Gitu paling. Satu lagi Pak. Monggo. Penasaran nih. Enggak apa-apa, malah seneng saya. Monggo. Kalau antar mikrokontroler itu bisa kolaborasi nggak Pak? Misal beda mikrokontroler apa satu jenis? Ya sederhananya yang satu jenis saja lah misalnya. Kalau beda apa juga bisa apa enggak gitu. Oh gitu. Mikrokontrol bisa. Kalau mikrokontrol yang sederhana saja, mikrokontrol misal Arduino saja tanpa WiFi ya, tanpa menggunakan model Ethernet atau TCP/IP. Itu kalau dulu itu saya biasanya ngakalinya dengan cara sistem seperti ini. Ada berbagai mikrokontrol yang diperlukan waktu itu, misal ada 5 saja. 5 saja ini.
Setiap mikrokontrol 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa berkomunikasi antara 1, 2, 3, 4, 5 dengan hanya menggunakan 2 jalur saja, yaitu dengan komunikasi serialnya. Gitu. Itu bisa menggunakan itu, tapi nanti yang kita bermain adalah di protokolnya. Kita menciptakan sebuah protokol komunikasi datanya sendiri. Gitu. Yang bermain adalah protokolnya. Tapi kalau seandainya ya seperti ini, misal ini satu dia pengen membuat sebuah tolong keluarkan di 4 angka 1 misal gitu. Keluarkan misal ada instruksi seperti itu. Tolong keluarkan angka 1 di mikrokontrol 4. Berarti kan di sini angka 1 misal di sini. Bagaimana caranya? Makanya itu setiap mikrokontrol ini nanti akan kita menciptakan sebuah protokol sendiri atau aturan-aturannya. Berarti agar dia itu bisa mendeteksi dari angka 1 dan yang ditunjuk adalah 4, maka kita yang menciptakan. Jadi beda dengan yang kemarin yang I2C atau yang kemarin itu mengenai bus data, bus control. Kalau itu kan karena IC kita mengikuti aturan dari pabrik. Nah, karena kita menciptakan atau merancang sebuah sistem yang kita banyak mikrokontrol menjadikan satu, makanya mau nggak mau kita harus yang menciptakan sebuah aturannya sendiri dan buat kita. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat protokolnya, terus apa-apanya ya nanti itu sebenarnya mudah saja. Tinggal kita membuat sebuah algoritmanya nanti bagaimana. Gitu. Untuk komunikasinya mudah. Nah, ini seandainya komunikasi yang model setiap 1, 2, 3, 4, 5-nya itu mau sama semua. Jadi ibaratnya user semua. Tapi seandainya mau membuat sebuah sistem hanya ini master, terus ini adalah mikrokontrol juga 1, mikrokontrol 2, mikrokontrol 3, dan mikrokontrol 4. Misal gitu banyak, tapi dia cuma tinggal yang ini, yang 1, 2, 3, 4 dia eksekutor. Dia itu hanya eksekutor, tapi yang mencari keputusan adalah yang masternya ini. Itu bisa dengan cuma satu pengkabelan saja. Dia itu bisa, berarti dia itu masuk ke sistem komunikasi serial yang buat bagian TX, dia itu mengeluarkan data, dari 1, 2, 3, 4, dia itu yang hanya masuknya ke RX semua. Dan ini juga mau nggak mau kita menciptakan sebuah aturannya atau protokolnya, komunikasi datanya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau seperti ini, membayangkan kita itu membuat sebuah aturan, kalau dalam IT berarti protokol lah gitu, menciptakan itu. Jadi yang tahu protokolnya, yang tahu komunikasi datanya berarti yang menciptakannya itu. Soalnya itu tidak ada standarisasi mengenai bagaimana komunikasinya kalau dibikin seperti ini nih gitu. Itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kita menciptakan protokolnya. Terima kasih, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, Pak. Oke, Pak. Gak apa-apa, sampai malam juga saya ladeni. Oke. Iya, kalau untuk yang kolaborasi itu kan saya lihat dari apa ya, yang dari robot Jepang itu kan banyak gitu ya, kayak ada robot kok bisa dansa, itu sistemnya satu gitu Bang ya. Oh, kalau model itu enaknya biasanya tetap sistemnya satu. Jadi karena yang satu itu adalah keputusannya ya. Kalau model-model seperti ini, seperti di jaringan seperti ini, nanti kesulitannya adalah di kegagalan komunikasi biasanya itu. Tapi juga kemungkinannya kecil. Kalau sistem robot-robot itu malah satu istilahnya satu keputusan atau kontrolnya, walaupun di dalamnya itu banyak driver. Sebenarnya gini,
Kalau mikrokontrol dia itu kan dia itu ada buat input output hanya misal dia itu hanya 16 pin ya. 16 pin buat input output. Padahal kebutuhannya misal dia itu 100 pin. 100 pin. Ini misal buat yang satu buat motor, yang satu buat sensor, dan satu buat lagi apa-apa dan banyak banget. Nah, ini bisa nanti diakali dengan kebutuhan 16 yang butuhannya dari 16 pin ini dikendalikan oleh 16 pin ini, padahal kebutuhannya 100, bisa dikendalikan dengan yang namanya rangkaian-rangkaian digital. Nah, ini biasanya ada istilah shift register, apa register geser atau register apa. Nah, itu diakali dengan sistem-sistem seperti itu kolaborasinya. Nah, ini biasanya penerapan ini, model ini juga penerapan seperti di lampu-lampu running text. Karena sebenarnya itu kan running text total dalam misal 1 meter, yaitu memerlukan sebenarnya kalau kita mengendalikan memerlukan sekitar 500 pin. Padahal pin mikrokontrol hanya dia itu 16. Berarti bagaimana cara mengendalikannya? Nah, itu sebenarnya dengan akal-akalan. Nah, akal-akalannya itu makanya kita sering harus belajar mengenai digital, mengenai shift register, shift apa, terus banyak banget komponen digital yang buat penunjang dari ngakali ini kebutuhan pin. Nah, ini kalau dengan model shift register. Tapi kalau ada juga, kalau dulu saya dengan model ya seperti ini. Mikrokontrolnya banyak, jadi saya memerlukan 100 pin, misal 100 pin, maka saya gunakan dari master, gunakan misal 5 mikrokontrol. Dengan cara komunikasi seperti tadi, bikin sebuah protokol. Jadi gitu. Dan sistem kendali kalau keputusan, kalau lebih enaknya, lebih akuratnya itu cuma satu. Jadi ada masternya, terus eksekutor-eksekutornya, nanti tinggal slave-slave-nya itu untuk mengendalikan yang kecil-kecil itu. Gitu. Tapi utamanya ada di masternya. Dan algoritmanya juga nanti akan lebih gampang ditelusuri, gitu, lebih enak. Mungkin itu gambarannya. Sebenarnya kalau tertarik dengan robot-robot seperti itu sih, apa ya istilahnya, kalau kita bermain seperti robotik itu sebenarnya main apa ya, main di algoritmanya. Jadi kemungkinan yang terjadi nanti bagaimana keputusannya, itu banyak keputusan nanti bagaimana. Nah, itu pengambil keputusannya itu yang bikin programnya lebih panjang dan algoritmanya ya juga lebih banyak ininya. Itu. Mungkin mumet nih, Pak. Nggih. Kalau main-main robot sebenarnya itu. Tapi kalau sebenarnya pengen pemrograman, pengen mengasah, kalau pengalaman saya sih, kalau pengen mengasah sebuah logika kita, karena kalau kita bisa berlogika, kita bisa kadang-kadang kita sudah terbiasa program, kalau terbiasa program, berarti kan dia itu akan menciptakan sebuah algoritma. Kebiasaan algoritma semakin rumit, itu biasanya saya mempraktekannya untuk mengasah dari algoritma dan logika saya itu dengan program running text malahan. Itu biasanya itu saya pakai itu untuk mengasah. Karena di situ banyak animasi-animasi bagaimana saya mengakali atau merekayasa dari logika. Misal logika 8 bit, J itu mau diputar-putar kemana-mana, itu bagaimana caranya mengcopy atau disimpan atau bagaimana. Nah, biasanya disitulah kita mengasah dari kemampuan logika. Kadang-kadang biasanya karena terbiasa seperti itu kebanyakan main logika, main algoritma segala macam, kadang-kadang terpengaruh di kehidupan sehari-hari, kadang-kadang seperti itu.
karena terlalu rumit kalau bermain logika algoritma gitu. Untuk robotik ada simulatornya nggak nih Pak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kayaknya simulasinya apa ya? Kalau untuk lampu kan ada nggih, istilahnya running tag. Kalau jaringan pakai Cisco Tracer mungkin untuk robotiknya belum ada nggih. Belum ada kayaknya. Belum ada kayaknya belum pernah ini. Yang tertariknya yang robot-robot model beroda atau yang model apa? Kalau beroda biasanya apa ya? Biasanya nanti kita lebih cenderung ke pengendalian motornya sih. Itu yang agak susahnya di situ. Tapi kalau yang nggak beroda saya kurang tahu. Tuh. Kalau dulu waktu saya di elektro itu bikin seperti itu juga. Kalau zaman dulu masih susah banget cari komponennya. Mikrokontrol aja cuma satu jenisnya, apalagi motor. Motor itu dulu malah bongkar-bongkar dari motor printer. Dari motor stepper printer itu dibongkar karena yang jual kan nggak ada. Atau beli-beli di Kelitian kalau sini, pasar maling kalau sini. Dia itu ada motor-motor bekas copotan apa? Copotan mesin fotokopi. Nah itu kadang-kadang susah mengendalikannya karena bentuknya besar, mau nggak mau drivernya itu besar, baterainya besar. Tapi kalau sekarang sebenarnya kalau mau bermain robot-robotan banyak banget yang sudah siap rakit sih sebenarnya gitu. Tinggal kita bermain di pemrogramannya saja. Tuh, banyak banget sekarang yang jual. Kalau zaman dulu susah, nggak ada mungkin yang jual. Kalau line follower aja itu mudah kalau line follower. Kalau dulu saya bikin berapa ya? Pernah bikin ya buat main-main aja. Ya cuma beroda semua sih. Kalau yang berkaki itu nggak pernah. Gitu. Ya belum dicoba ya. Belum tahu Pak. Kalau yang mudah itu line follower. Kalau buat main-main di situ juga istilahnya kalau kita main robot-robotan kan istilahnya kita main belajar nanti mengasah algoritma juga gitu. Line follower kalau itu komponennya cuma sedikit ya cuma sensor apa inframerah saja dua atau satu gitu bisa. Untuk yang buat praktek pakai Arduino nih Pak nggih. Kalau buat praktek nanti saya terserah. Nanti kan kita akan bahasnya kan nanti kita ada buat pengontrolnya, buat bagi kontrolnya nanti ada Arduino, ada ISP 8266 ya. Kemarin saya lupa 8255 terus. Jadi ini ada dua kontrolernya. Mau memakai yang mana? Kalau Arduino itu kan banyak modelnya dan dia lebih sederhana. Tapi kalau ISP dia lebih cenderung ke nanti ke WiFi-nya. Ke WiFi otomatis kalau kita bermain WiFi dia itu akan jadi akhirnya sebagai IoT-nya nanti kalau bikin IoT. Dan basic IoT memakai ISP 8266. Tapi kalau Arduino juga bisa jadi WiFi, tapi kita harus memerlukan modul lagi yaitu 8266-nya itu chipnya, modul 8266-nya. Jadi akan double. Tapi kalau kita memakai hanya ISP 8266 itu ya sudah bisa WiFi, bisa IoT. Ada lagi juga seri yang ISP 32 itu malah sudah ada Bluetooth-nya juga. Jadi kalau kita menggunakan ISP 8266 kita bisa kita bisa mengontrol lewat internet, kita juga bisa jadikan ISP 8266 ini sebagai web server juga bisa,
Kalau yang pinter jaringan itu bisa dipraktekkan sebagai kayak server kayak apa, itu malah bisa kalau ESP8266. Kalau Arduino mungkin dia itu nanti prakteknya kalau tidak memerlukan seperti di WiFi atau nanti IoT-nya bisa menggunakan Arduino. Makanya nanti kita prakteknya dua ini. Kalau yang nanti cenderung ke WiFi atau IoT nanti menggunakannya ESP8266. Tapi bahasa pemrogramannya ini hampir sama. Itu hampir sama. Nanti bedanya di library-nya saja, library. Nah, ada juga yang lebih detail sebenarnya ini ESP32, tapi ini mahal, satunya itu masih 100.000. Jadi mahal banget kalau ESP32. Nah, mungkin yang kita praktekkan besok Arduino sama ESP8266. Nah, nanti kalau membuat alatnya terserah mau memakai Arduino atau ESP8266. Tuh. Kalau kemarin kan saya ngomongnya 8255 terus, sebenarnya ini 8255 ini kayak PPI, tahu PPI enggak ya? Port Parallel Interface. Kalau PPI ini kalau zaman dulu memakai PPI. Kalau zaman dulu kan kita ada sebuah komputer, semua mainboard. Kita kan interface-nya untuk keluar dia itu hanya ada DB9, DB25. Nah, itu kadang-kadang masih kurang. Nah, itu memakai PPI 8255. Kadang-kadang membuat kayak kontrolnya itu yang ditancapkan ke soket PCI. Makanya nanti dia itu ada potnya akan jadi banyak gitu. Untuk mengendalikan kalau kita bermain-main dengan komputer harus membuat sebuah kartu 825 port parallel interface gitu namanya. Itu kalau 8255 saya kelingannya ini ternyata tadi ada yang ingetin pakai 8266. Saya lupa gitu. Oke. Kemarin saya cari-cari 8255 munculnya 8266 terus Pak. Iya, 8255 itu tahun 2005 ke sini. Udah lawas banget zaman dulu. ESP8266. Berarti aplikasinya beda nggih Bang nggih antara Arduino sama ESP8266. Itu sama saja. Misal kita akan mengendalikan apa ya? Mengendalikan oke lah, kita ada mengendalikan lampu saja lah, anggap saja yang sederhana lampu. Kita juga bisa menggunakan ESP8266 bisa, atau dengan Arduino juga bisa, gitu. Cuma bedanya nanti di agak modelnya, model struktur ininya, tata letak dari subroutine-subroutinnya. Cuma itu saja perbedaannya. Tapi kalau nanti ngeditnya, cara ngetiknya juga sama-sama ada di Arduino. Jadi misalkan ini kan saya contoh ini Arduino-nya. Kalau sempat juga bisa download aja dulu Arduino idenya. Ini juga nanti simulasikan bisa di Proteus-nya. Ini kalau bentuk program, kalau dalam segi ini kan perbedaannya hampir di struktur ininya, inisialisasinya. Tapi besok kita bahas. Mungkin di sininya. Bentuknya cuma kayak gini kok. Kalau 8266 nanti cuma bedanya kita memakai bot yang mana, 8266 berarti ini gitu. Paling besok kita praktekkan setelah ya minggu depan. Sudah praktek ke paling ke Arduino dulu. Langsung nopo Pak, nopo online. Sebenarnya hari Sabtu saya pulang Cilacap. Kalau sama sekalian saya bawa buat praktek itu sih, kalau mau ketemu langsung ya emang boleh di kampus. Atau kemarin katanya boleh, Mas. Apa ya, harus izin dulu apa ya, Pak? Izin dulu Pak. Oh, izin dulu.
Iya. Kalau mau ketemu juga nggak apa-apa. Saya besok hari Sabtu saya pulang. Hari Sabtu mungkin sampai Senin kayaknya. Saya di Cilacap. Kalau mau ketemu juga. Tapi kalau terpaksanya kalau nggak bisa ketemu ya paling online. Nah, tolong nanti kan besok saya sambil saya bawa buat praktikumnya. Kalau berarti besok diambil saja di rumah saya seandainya saya sudah ke Jogja lagi di Taman Baca. Mungkin besok paling ibu saya yang ada di sana mungkin ngomong saja kalau buat dari Unuga gitu. Nanti saya pesan ke ibu saya gitu. Berarti prakteknya itu yang sederhana saja boleh Pak. Ya, sudah punya proyek-proyeknya apa rencananya? Ya nggak usah yang jauh-jauh dulu Pak. Maksudnya yang sudah ada, mungkin ada tutorialnya saja juga belum tentu bisa gitu Pak. Ya, pokoknya kalau bisa siapkan saja proyeknya apa sambil jalan gitu. Jadi mungkin habis UTS setelah kita bahas ISP baru nanti kita langsung bahas setiap kelompoknya, proyek kelompoknya gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk kita mempelajari Arduino-nya dulu dan ISP-nya 826-nya gitu. Setelah itu mungkin sudah mulai ada gambaran. Gitu. Minimal buat pemanasan Pak. Ya, ya insya Allah. Soalnya ini juga belum saya siapkan sepenuhnya sih. Gitu. Paling ya juga waktunya nanti agak lebih lama mungkin ya. Soalnya mungkin kalau besok itu ketemu kita online mulai jam 4:30, mungkin akan full jadi jam 22 juga gitu. Gitu. Tapi kan kalau online kan bisa di rumah bisa lebih santai mungkin gitu. Tapi kalau mau ketemu juga nggak apa-apa, monggo di jadwal. Tapi saya adanya sampai hari Senin gitu. Oke, masih ada pertanyaan atau masukan? Tanya untuk UTS-nya Pak. Itu masih teori nopo praktek gitu. Kayaknya nanti lebih banyak ke prakteknya deh. Jadinya ke praktek mungkin makanya nanti kalau teori kan biasa saya itu kan kurang menarik kalau teori. Jadi menariknya mungkin kayaknya di prakteknya. Kalau mungkin ini besok bahas mengenai Arduino, berarti UTS-nya kayaknya nanti di pemrograman Arduino-nya. Entahlah itu algoritmanya, entahlah apa, itu nggak tahu nanti lah. Gitu. Oke, berarti kita ketemu lagi. Kalau nggak ketemu secara offline, berarti ketemu di online hari Selasa lagi ya, satu kali lagi ya. Berarti ini untuk pertemuan 4 dan 5. Itu kemarin 2 dan 3, ini 4, 5. Kalau besok ketemu berarti 6 dan 7. Begitu ya. Hari Selasa gitu. Dan insya Allah semoga itunya buat praktek besok untuk minggu Selasa besok sudah praktek Arduino. Dan kalau bisa tolong diambil sendiri-sendiri atau ada yang koordinir juga nggak apa-apa. Nanti barang buat prakteknya atau alat-alat prakteknya dibawa pulang sendiri-sendiri atau diambil gitu di taman baca saya. Oke, karena sudah 9:30. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Sampai jumpa di minggu depan.
Kalau pengen ketemu nanti kabar-kabar saja. Kalau online juga nggak apa-apa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.